Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Air sebagai sumber kehidupan menyimpan potensi untuk menerangi negeri. Apalagi negeri kita adalah negara yang kaya akan perairan. Potensi energi dari air ini sangatlah besar. Lalu, bagaimana proses pembangkitan energi listrik pada PLTA? Di video ini saya akan mengeksplorasi apa yang ada di dalam PLTA dan bagaimana cara kerjanya. Mari kita simak, kawan. PLTA bekerja dengan memanfaatkan energi air mengalir. Jadi, yang dimanfaatkan itu aliran airnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika sebuah kincir diletakkan pada sungai yang mengalir, maka kincir tersebut akan berputar karena bila-bila kincir terdorong oleh aliran air. Kemudian, jika kincir ini dihubungkan ke sebuah dinamo, maka dinamo itu akan menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh sederhana di mana PLTA beroperasi. Namun, listrik yang dihasilkan dari PLTA sederhana ini sangatlah kurang. Oleh sebab itu, ada beberapa rekayasa yang dilakukan untuk memperbesar output serta efisiensinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTA ini bekerja memanfaatkan aliran air. Jadi, semakin cepat air mengalir, maka semakin besar pula energi yang tersedia. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi kecepatan aliran air ini? Kecepatan aliran air bisa dipengaruhi oleh sudut kemiringan saluran. Namun, faktor paling signifikan yang mempengaruhi kecepatan air itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat air yang ada di dalam penampungan. Jadi, ilustrasi sederhananya seperti ini. Kedua, air di dalam tandon ini punya tekanan hidrostatis yang berbeda. Tandon pertama airnya penuh, sehingga volume airnya lebih banyak, otomatis itu lebih berat. Jumlah air yang lebih berat ini akan memberi efek tekanan lebih besar, sehingga kalau kita buka keran airnya itu ada perbedaan kecepatan aliran. Tandon yang penuh punya tekanan lebih besar, sehingga air lebih kuat terdorong keluar dibandingkan tandon yang isinya setengah. Itu akan membuat aliran pada tandon yang pertama lebih cepat. Ini adalah prinsip kecepatan aliran pada PLTA. Jadi, dari ilustrasi tersebut, PLTA itu membutuhkan tandon atau penampungan yang masif. Oleh sebab itu, PLTA umumnya dibangun pada waduk. Waduk itu punya tekanan hidrostatis yang sangat besar, karena sangat luas dan cenderung dalam. Untuk memanfaatkan tekanan hidrostatis pada waduk, kita harus membangun bendungan, lalu membuat saluran pada kedalaman tertentu. Jadi, jarak saluran ini dengan permukaan waduk mempengaruhi berapa kecepatan air yang mengalir pada saluran. Apabila jarak saluran pada permukaan itu jauh, maka energi potensial tersimpan lebih banyak sehingga lebih besar untuk pembangkitan listriknya. Oleh karena itu, tidak semua waduk bisa dibangun PLTA. PLTA umumnya dibangun pada waduk di area perbukitan atau dataran tinggi. Ini karena bendungan itu harus dibangun pada titik waduk yang dalam. Di sisi lain, ujung dari luar saluran ini juga harus dialirkan pada sebuah kanal yang punya dataran lebih rendah daripada dasar waduk, sehingga air yang dikeluarkan melalui saluran PLTA ini bisa langsung mengalir tanpa menyebabkan banjir di area luar saluran. Saluran PLTA ini akan dibentuk menjadi saluran sirkular. Bentuknya seperti ini.
Ketika air keluar dari saluran air tersebut akan berputar sebelum melalui lubang tengah ini. Perputaran inilah yang kita manfaatkan untuk memutar turbin. Turbin diletakkan di tengah sirkular dan akan berputar ketika ada aliran air. Turbin disalurkan ke sebuah generator sehingga dapat membangkitkan energi listrik. Listrik kemudian disalurkan ke perangkat transmisi energi listrik untuk disalurkan. Meski ini cuma satu generator, tapi listrik yang dihasilkan cukup besar, bisa lebih dari 100 MW. Itu karena ukuran generator yang dipakai cukup besar. Ini adalah skalanya. Apabila dibandingkan dengan tinggi manusia untuk menambah lagi listrik yang dihasilkan, dalam satu unit PLTA ini bisa memiliki lebih dari satu generator. Ini disesuaikan volume waduk dan lebar bendungannya. Jadi kesimpulannya, PLTA memanfaatkan tekanan hidrostatis untuk menciptakan aliran air yang sangat kuat. Kekuatan aliran air akan dikonversi untuk memutar turbin melalui selang sirkular. Turbin yang berputar akan memutar generator, sehingga listrik bisa dihasilkan. Itulah animasi bagaimana PLTA beroperasi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.